Ya, World Class Organization. Kita mulai. Bisa dengar suara saya semuanya? Bisa. Oke, good. Ya. Ah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya belum tahu apakah ini merupakan hal yang sering atau asing di telinga bagi peserta dengan materi World Class Organization. Karena materi ini tidak hanya bicara tentang Bible, tentu Bible menjadi fokusnya ya. Namun ini juga bicara tentang marketplace ataupun bisnis, bicara tentang society ataupun kehidupan bermasyarakat, bicara tentang government atau pemerintah, bicara tentang education, pendidikan. Jadi World Class Organization ini sebenarnya materi yang very important, very crucial untuk kita, yang pasti akan berguna untuk segala situasi yang kita hadapi. Nah, saya perlu menyampaikan dengan penuh kerendahan hati bahwa saya lagi tidak bicara kepada Anda sebagai orang yang mencoba untuk berjalan di tengah-tengah kegelapan, tidak ya. Tapi saya mengimani atau meyakini bahwa peserta webinar ini bukan orang yang zero, artinya nol dalam pemahaman, tetapi setidak-tidaknya sudah ada. Sehingga ketika saya berbicara tentang World Class Organization ini bisa dipahami, dimengerti, atau kita semua terkoneksi dengan baik ya. Tidak apa-apa, nanti kalau memang ada pertanyaan langsung saja diinterupsi atau langsung saja bertanya ya. Ya, nah, timbul pertanyaan, eh, apa sih sebenarnya tujuan daripada mempelajari atau berada dalam webinar World Class Organization ini? Jawabannya itu participants are encouraged to exercise maximum leadership in government, society, business, education, and service with national and international standard. Artinya, kita semua yang ada dalam Zoom ini, maupun mereka yang mengikuti lewat YouTube nantinya, itu diajak untuk melakukan kepemimpinan dengan maksimal, baik di pemerintahan maupun masyarakat, bisnis, pendidikan, ya, dalam skala nasional maupun juga dalam skala internasional. Ini sesuatu yang sangat dinanti-nantikan bagi setiap pemimpin untuk bisa survive, eksis, progress, dynamic di dalam memimpin. Kemudian timbul pertanyaan lagi adalah, uh, what is a world class organization? Atau apa itu organisasi kelas dunia? Ya. Maka jawabannya, this definition has some similarities to another definition, which indicated that the phrase world class refer to an organization described as the best in its class or better than its competitor around the world, at least in several strategically important areas. Artinya, definisi ini memiliki beberapa kemiripan sebenarnya dengan definisi yang lain, yang menunjukkan bahwa frase atau kata kelas dunia itu mengacu pada sebuah organisasi
yang digambarkan sebagai yang terbaik di kelasnya atau lebih baik daripada pesaingnya di seluruh dunia, setidaknya di beberapa area yang penting secara strategis. Jadi kalau kita bicara what is a world class organization, apa itu organisasi kelas dunia sebenarnya? Maka dapat dipahami atau dimengerti kita sedang ada dalam webinar yang sedang memprepare kita untuk menata bisnis kita, menata organisasi foundation, menata government, menata ministry, menata church, whatever, apapun itu, dengan pola terbaik. Terbaik. Setidak-tidaknya terbaik di mana? Terbaik di kelasnya. Bahkan berusaha untuk menjadi terbaik di seluruh dunia. Nah, ini tentu tidak mudah. Nanti senior pastor kita dalam webinar ini, entah di pertemuan keberapa, saya akan mencoba untuk uh, bernegosiasi apakah beliau bersedia untuk menjelaskan bagaimana pelayanan beliau di Malaysia dengan satelitnya yang luar biasa, uh, more than 2.000, lebih dari 2.000 jemaat yang beliau pimpin. Dan organization di mana beliau sekarang ini mengembangkan ministry atau sinode itu sudah ada di 60 negara. Perhatikan baik-baik bahwa gereja ini adalah gereja Indonesia yang menerapkan world class organization, menerapkan pola kepemimpinan yang mendunia. Saya kira tidak berlebihan kalau saya mau berkata bahwa kita perlu mendengarkan beliau dan juga mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan strategis. How to? Bagaimana bisa seperti itu? Kita nggak kaget ya kalau ada orang Amerika mendirikan gereja di 200 negara. Saya sendiri sudah pernah bertemu dan bicara langsung eh, gereja karismatik terbesar di seluruh dunia. Bicara langsung kepada the top leadernya. Itu namanya United Pentecostal Church International, UPCI. Dia ada di 200 negara. Bagaimana organisasi ini build up, membangun sistem yang luar biasa. Tapi hemat saya ini oke-oke aja karena memang dimulai oleh orang dari luar ya. Dalam artian bukan orang Indonesia. Produknya produk dari luar. Tapi yang menarik, yang mungkin Pak Susiter akan jelaskan nanti itu adalah gereja ini bukan dimulai dari orang dari mana-mana, tapi dimulai dari Indonesia. Kedengaran di telinga asing, but this is real. Tapi ini kenyataan. Ada di 60 negara dan itu wow, amazing. Luar biasa. Tidak ada gereja yang sempurna karena kesempurnaan itu nanti kita terima dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Tapi untuk kepentingan kemajuan bersama dalam bisnis, dalam pelayanan,
dalam pemerintahan, dalam pendidikan, dalam kehidupan bermasyarakat. Why not? Mengapa tidak kita mencontoh yang terbaik dari yang terbaik kalau bisa. Ya kalau tidak, yang terbaik dari yang baik. Gitu ya. Kita harus berani melakukan perubahan untuk mengalami breakthrough atau terobosan. Sebab jika tidak, wah, itu repot ya. Jangan sampai kita ini sudah mati belum waktunya, alias mayat hidup. Apa maksudnya? Kita merasa comfort, kita merasa nyaman di zona kita, atau yang disebut dengan comfort zone. Sebenarnya masih banyak potensi kemampuan yang ada dalam diri kita yang perlu kita gali dan kembangkan untuk melihat sesuatu yang lebih baik. Ingat, intinya bukan pada pribadi. Saya kira semua orang harus memiliki big vision, visi yang besar, jika itu didasarkan kepada kepentingan Kristus atau kerajaan Allah. Kita harus bermimpi, start small, mulai dari yang kecil, think big, ya, berpikir yang besar, dan memulainya. Tuhan itu bukan tidak bekerja dalam semua aspek. Dia bekerja. Sebenarnya yang mesti ditanya itu bukan Tuhan, tapi kita, people. Mau sukses dalam pekerjaan, saya tidak berkata tidak mengandalkan Tuhan, itu jangan ditanya lagi buat kita. Kita sudah pasti mengandalkan Tuhan. Tapi kesuksesan kita itu juga tanggung jawab dari diri kita untuk bisa lebih besar. Memegang uang dari ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, ratusan juta, miliaran, triliun. Pelayanan dari satu keluarga, 10 keluarga, 100 keluarga, 1000 keluarga, 10.000 keluarga. Bukan Tuhan tidak mau, tapi ada sesuatu yang kita perlu prepare, kita siapkan untuk menata itu. Itulah yang disebut dengan apa? World class organization. Begitu ya. Kemudian how to. Ini pertanyaan menarik. How to build a world class organization. Bagaimana caranya membangun organisasi kelas dunia, berkelas dunia? Jawabannya proses. Proses di mana fokus itu tanpa henti pada satu pemahaman pengukuran. Artinya gini, ada satu fokus dari diri kita yang tidak pernah berhenti untuk memahami, understanding, untuk pengukuran, measuring. Dan ini mendorong dengan dampak yang menunjukkan pada tujuan bersama untuk menetapkan standar yang tinggi. Bukan hanya menunjukkan pada standar yang tinggi, tetapi juga apa? Mendorong untuk melihat adanya keunggulan penting dalam membangun organisasi kelas dunia. Nah, setiap perubahan
ya, dikatakan to maximize impact, companies need to focus on hiring I plus players. Untuk memaksimalkan dampak ini, company ataupun juga church itu perlu fokus merekrut orang-orang yang bernilai tambah. A plus. Begitu. Artinya apa? Ya memang teamwork kita itu orang-orang pilihan. Bukan hanya orang yang punya konsep, tapi mampu mengeksekusi konsep-konsep itu dengan hasil yang maksimal. Ini penting. Begini, kalau kita melayani di satu gereja, mohon maaf ya, gaulnya dengan orang desa, pelayanan di desa, saya tidak berkata itu salah. Jangan lupa ya, saya tidak berkata itu salah. Berputar-putar saja di desa, maka kita terpatern, terpola dengan pelayanan yang ada di desa. Sebaliknya kalau kita ada di kota, maka kita terpatern, terpola dengan pemikiran pelayanan kota. Saya belum bicara loh ya, yang mana baik, di kota atau desa. Bukan itu maksud saya. Ketika orang pelayanan di desa, dia tidak pernah melayani di kota, maka pola-pola pelayanan yang dia bangunkan adalah pola-pola pelayanan di desa. Dan dia tidak memahami tentang pelayanan di kota. Nah, ketika orang hanya melayani pelayanan di kota, dia kan menggunakan pelayanan pola-pola kota, yang juga kadang-kala tidak bisa dipaksakan seluruhnya untuk dibawa ke desa. Nah, ini penting buat kita. Kita hanya bisa memberi pengaruh di mana kita berada. Apakah itu di marketplace, bisnis, government pemerintah, education pendidikan, church atau gereja. Untuk menjadi players, untuk menjadi pemain, untuk menjadi pelaku, itu setidak-tidaknya satu level lebih rendah. Maksudnya apa? Begini. Ketika kita pernah melakukan pelayanan penggembalaan, walaupun bukan sebagai seorang gembala, dengan kapasitas jemaat, contohlah jemaat itu 1.000, maka setidak-tidaknya ketika kita menggembalakan, kalau di posisi angka 1.000 itu kita bukan sebagai gembala, setidak-tidaknya kita bisa mampu menjadi gembala di 500 orang. Kenapa? Karena kita sudah pernah menjadi tim dalam penggembalaan untuk 1.000 orang. Kita bisa menggembalakan kepada 500 orang. Kenapa? Karena kita sudah punya pengalaman melayani di 1.000 orang secara bersama-sama, bukan menjadi top leader, pemimpin utama. Kemudian sekarang dipercayakan di 500
orang dan kita menjadi top leader. Itu maksud saya. Sorry banget nih ya, saya kalau ngomong, problem utama di Indonesia menjadi pemimpin itu overconfidence. Overconfidence itu artinya apa? Terlalu percaya diri. Apakah dia pejabat pemerintah? Bisa saja. Apakah dia pemimpin gereja? Bisa saja. Apakah dia pemimpin perguruan tinggi? Bisa saja. Kok bisa? Iya. Beberapa pemimpin yang saya dapati di lapangan yang disebut dengan overconfidence itu begini. Dia bukan pemain A+. Dia bukan pemimpin hebat yang punya segudang pengalaman, punya segudang konsep. Tapi dia percaya diri untuk melakukan, mengemban, mengambil tanggung jawab, di mana dirinya sendiri sebenarnya tidak mampu. Yang penting tampil. Penyakit ini. Ini penyakit yang harus, kalau obat itu nggak bisa dikasih obat warung. Sakit ini harus operasi. Alias penyakit yang parah banget. Karena itu merugikan. Bayangkan kalau dia jadi seorang gembala yang tidak punya hati khusus untuk pastoral atau tidak punya visi untuk mengembangkan jemaat. Kira-kira jemaat yang dipimpin seperti apa? Dan tidak mau turun dari jabatannya. Oh, repot itu. Yang lebih parah lagi kalau sinode. Ketidaklayakan spiritual itu terlihat di dalam dirinya. Ketidaklayakan kompetensi itu juga ada di dalam dirinya. Mungkin bahasanya begini ya. Pemimpin aji mumpung. Saya sering sekali ngomong. Jadi pemimpin itu ada dua. Pemimpin memaintain atau pemimpin breakthrough. Pemimpin maintain itu artinya gini. Pemimpin yang hanya mampu meneruskan apa yang sudah ada. Bahkan lebih parahnya kadangkala mundur dari yang sebelumnya. Ada pemimpin yang lebih dulu dari dirinya, dia datang. Dia bukan hanya tidak mampu meneruskan apa yang ada alias mempertahankan, tetapi juga apa? Berkurang aktivitasnya. Nah, pemimpin yang seperti ini tidak bisa masuk di world class organization. Nah, pemimpin yang masuk di world class organization itu pemimpin yang bagaimana? Ya, pemimpin yang mampu melakukan terobosan atau breakthrough. Walaupun itu tidak mudah loh, karena butuh tim yang solid, butuh finance yang orang Jakarta bilang uangnya tidak berseri lagi organisasi itu. Kenapa kok bisa begitu? Iya, karena itulah yang dibutuhkan untuk mencapai world class organization. Terus timbul pertanyaan juga. Pertanyaannya, what does
world class team look like? Seperti apa sih yang disebut dengan tim kelas dunia itu? Maka jawabannya adalah world class teams are highly analytical and self-critical. They feel there is always more than could have been done. Mistake they could have been eliminated and opportunities that could have been taken. The attitude is not one or unrelated self-criticism, but rather a conviction that there is always more to be learned. Jadi yang disebut dengan tim kelas dunia atau tim organisasi kelas dunia ini sangat analitis dan kritis terhadap diri sendiri. Praktis ini tahu diri, tahu malu. Bahasa kasarnya bukan orang yang uratnya udah putus. Orang itu kalau uratnya udah putus itu apa? Nggak tahu malu. Orang yang sensitif kalau mau jadi tim world class organization. Dia mampu melakukan analyze dengan baik dan dia kritis. Tentu siap dikritik untuk berbenah diri. Walaupun di dalam diri kita itu ada yang namanya getting, gengsi tinggi. Apalagi kalau kita merasa lebih duitnya banyak, lebih tinggi pendidikannya, lebih luas pergaulannya, lebih-lebih lah. Ketemu dengan orang yang di bawah, ego kita itu muncul. Kita menempatkan diri kita di kursi yang sangat tinggi dan orang lain ada di bawah. Nggak bisa maju orang yang begitu. Nggak bisa. Nah, orang yang ada dalam world class organization ini dikatakan they feel there is always more than could have been done. Jadi mereka selalu ada lebih baik yang bisa dilakukan. Selalu berpikir untuk mengerjakan yang lebih banyak. Mistake that could have been eliminated. Artinya dia kesalahannya itu dieliminasi atau bisa dihilangkan. And opportunities that could have been taken. Kesalahan dihilangkan, berusaha untuk melakukan lebih banyak, dan mengambil peluang dengan cepat. Satu tindakan yang dilakukan tidak henti-henti. Ada satu keyakinan bahwa organisasi atau personal itu selalu ingin banyak belajar. Dikatakan, but rather a conviction that there is always more to be learned. Ada keyakinan untuk lebih banyak mempelajari sesuatu. Sebenarnya apa yang kita lakukan itu dalam organisasi banyak yang merupakan pengulangan. Duplikasi copy paste. Nah, kalau kita berhitung jadi ketua sinode 5 tahun,
atau di pemerintahan berapa tahun. Mestinya kita menyadari waktu itu singkat. Itu sebabnya perlu pemikiran yang matang. Mau ngapain aja nih di waktu yang limited ini? Karena kita sedang dipercaya untuk melakukan sesuatu bagi kepentingan kemaslahatan umat. Ini tidak bicara tentang diri kita sendiri, tetapi kita sedang membawa satu kereta api, sebutlah begitu, satu pesawat, sebutlah begitu, satu bus, sebutlah begitu, satu kapal laut yang besar, sebutlah begitu, di mana di dalamnya banyak penumpang. Orang-orang itu semua menaruh harap pada kita. Timbul pertanyaan, kita harus buat apa? Bersikaplah analis, bersikaplah kritis. Berpikirlah untuk melakukan sesuatu yang lebih banyak, hindarilah kesalahan. Ambillah peluang. Ya, ini penting buat kita ya. Karena jika tidak demikian, wah, sangat disayangkan ya. Baik, what makes a world class team? Apa yang membuat tim itu menjadi berkelas dunia? Ya, apa sih? Jawabannya, orang yang ada di dalamnya itu harus memiliki yang namanya ego. Tapi bukan ego yang negatif. Ego yang berkembang baik. Bukan egoistik. Ada kemauan untuk develop, untuk mengalami pengembangan. World Class Organization itu adalah organisasi yang percaya, berani membayar uh, satu vision, tujuan dengan harga yang mahal. Kita yang mau masuk dalam tim World Class Organization ini, orang-orang yang harus memiliki kemampuan untuk mengenali, menghadapi, dan mengatasi masalah secara cermat antar pribadi, antar pebisnis, antar pelayanan satu dengan yang lainnya. Karena kalau mau grow up, itu nggak bisa. Tidak penuh resiko. Harus punya resiko. Dikatakan di situ, the key competence for world class team is the ability to recognize, face, and tackle impersonal issue promptly. Kompetensi kelas utama dunia ini adalah kemampuan
ability, kemampuan untuk recognize, untuk face, untuk tackle isu-isu antar personal itu dengan segera. Jadi struggle atau masalah dalam organisasi itu jangan dibiarkan atau dianggap sepi. Saya tidak berkata personal dalam webinar pada malam ini. Tapi saya mengenal siapa yang ikut webinar ini. Dan saya mau sampaikan. Penyesalan itu tidak pernah ada di depan, selalu ada di akhir. Memilih pemimpin itu berarti memilih nahkoda, memilih pilot, memilih driver yang akan mengemudi apakah kapal, pesawat, atau mobil, atau jet. Apa artinya? Kita menaruh harapan, keinginan kepada pemimpin. Makanya jangan salah memimpin ketika dipilih. Dan jangan salah memilih pemimpin yang akan memilih. Ya, kelihatannya materi ini cukup serius ya. Saya mau kasih kesempatan dulu dah. Teman-teman kasih respon dulu deh. Silakan. Ini masih introduction ini. Tapi suasananya sudah mulai hangat dalam artian materinya ya. Ya, silakan kasih respon dulu. Saya mendengarkan feedback Anda nih. Gimana brother kita Pendeta Hendra? Aman. Silakan, ada masukan atau pertanyaan mungkin? Ya, buka kamera kata admin itu ya. Ini Pendeta Hendra ini gembala di Sulawesi Utara ya. Silakan Pak Pendeta. Iya. Ada pertanyaan Pak Pendeta atau masukan? Baru jadi karena gangguan signal. Oh, sinyal. Oke, thank you. Belum Iya. dari pertama. Pertama ya, oke. Pak Oke. Budi Sinaga, silakan Pak Budi Sinaga. Ya, sementara saya menyimak dulu, Pastor. Begitu ya. Ya, Ya, thank you. kasih. Langsung dikomentari aja enggak apa-apa supaya enggak terlewatkan nanti kalau ada ya. Makanya kita kasih ruang ya. Terima kasih. Pak Filipus, silakan Pak Filipus. Pak Pendeta Filipus dari Kalimantan Timur ya. Ya, ya, ya. Salam, salam. Salam semuanya ya. Salam Pak Pendeta Filipus. Salam. Ya, salam Pak Pastor Hanas dan salam untuk semuanya. Shalom. Ya, ya, baik, baik. Materi ini sangat luar biasa dan tentunya sangat memotivasi kita ya untuk mencapai satu tujuan yang mana bagi saya secara pribadi materi ini sungguh-sungguh memberikan daya dobrak yang begitu luar biasa ya, karena
ada kaitannya dengan yang ada di dalam hati saya. Ya, saya menanggapi salah satu dari poin yang disebutkan tadi untuk membuat tim ya atau organisasi berkelas dunia ya. Salah satunya yang harus dimiliki oleh seseorang itu adalah yang memiliki ego atau kemauan untuk mengalami pengembangan begitu. Nah, pertanyaan saya Pak, seperti ini. Saya ini adalah salah satu orang yang senang membuka pos-pos PI seperti itu dalam pengembangan tempat baru seperti itu, dan tentu kemauan itu memang ada Pak. Ya. Pertanyaan saya, kadangkali ego itu Pak atau kemauan itu menjadi seperti pudar gitu, seperti tidak bersemangat ketika orang yang menjadi leader kita itu tidak respect terhadap sebuah kebutuhan yang kita perlukan dalam sebuah pengembangan. Nah, kira-kira bagi kita yang punya kemauan atau ego ini Pak, apa kita harus berhenti karena leader kita itu tidak memberikan dukungan begitu, atau ya kita tetap maju saja seperti itu Pak? Karena memang secara manusiawi kita kadang-kali leader saya aja enggak perlu tahu, enggak mau dukung, waduh seperti apa ya? Itu pertanyaan saya Pak Pastor. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Pendeta Filipus, Gembala Pengster Beijing ya, Gereja Gerakan Pentakosta di Kalimantan Timur. Jadi Anda yang mau pelayanan ke Kalimantan Timur, mission trip dan sebagainya, bisa hubungin Pak Pendeta Filipus. Dia di Siap. ring ini ya, ring 3 IKN ya, Ibu Kota Nusantara ya, Kutai Barat ya. Ya. Jadi menarik malam ini, silakan teman-teman berkoneksi, sudah ada di WhatsApp grup semua ya. Jadi silakan berjejaring lah, berjejaring. Nah, memang itu paling enak kalau kita punya top leader itu memiliki spirit yang sama dengan kita. Semestinya kan top leader itu yang mentransfer atau memberikan spirit, stimulasi, dorongan supaya kita buka pelayanan. Tapi kalau top leader kita sendiri juga relax, comfort zone, nggak mau tahu, masa bodoh, seolah-olah kita berjuang sendiri begitu kan? Ada rasa ciut juga, ada rasa lemah juga, ada rasa sendiri juga, ada rasa capek juga. Mestinya kan kita mendapatkan support, dukungan begitu ya. Nah, timbul pertanyaan, how to? Bagaimana nih caranya? Maka beberapa step. Satu, semestinya juga kita menguatkan diri sendiri bahwa church planting, penanaman gereja ini merupakan kehendak Tuhan. Karena Kristus berkata kepada Petrus, menurut kamu siapakah aku? Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Yesus melanjutkan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi church planting, penanaman gereja itu harus dilakukan di atas setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias. Church planting. Nah, kalau saya bicara church planting ini, yang paling berani itu kan gereja karismatik ya. Bukan berarti non karismatik tidak berani.
Tapi gereja karismatik ini lebih berani. Dengan orang hitungan jari aja berani memulai satu gereja. Nah, teman-teman di dalam Zoom ini silakan nanti terkoneksi satu dengan yang lainnya. Tidak perlu saya koordinir. Isi hati Tuhan itu church planting, penanaman gereja. Dan church planting ini itu salah satu cara untuk mempertahankan denominasi bahkan mengembangkannya. Karena gereja semakin bertambah, automatically kebutuhan akan pendeta juga semakin bertambah. Automatically maka pemenangan jiwa baru juga semakin bertambah. Bisa saya katakan bahwa organisasi yang berhenti melakukan church planting itu kan reach people, menjangkau manusia bagi Kristus. Maka gereja itu perlahan-lahan sedang memati surikan dirinya sendiri. Nah, kemudian selanjutnya bangun network yang memiliki spirit yang sama atau DNA sama untuk memberikan penguatan diri kepada jemaat atau kita sendiri sebagai seorang pelayan, sebagai seorang church planter. Ingat bahwa kita tidak bisa melakukan ini sendiri. Church planting ini bagian daripada Great Commission atau amanat agung. Yang kita masih berpikir tentang provinsi kita atau kabupaten kita. Tapi kalau perintah Kristus yang disebut dengan Great Commission, amanat agung itu, jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa. Semua bangsa itu bisa jadi murid Kristus. Salah satu cara tercepatnya adalah menangkan jiwa itu bagi Kristus dan lakukan penanaman gereja. Mohon maaf ya, tidak bermaksud membesarkan alumni kami. Sekarang ini lagi ramai di alumni kami ini tentang Indonesian for Christ 111. Apakah itu sudah berhenti karena almarhum Dr. Kris Marantika sudah meninggal dunia? Ataukah ini kita alumni masih konsisten dengan visi itu? Bersyukur kalau kita ada di gereja yang besar. Semestinya berpikir untuk melakukan church planting. Kalaupun kita tidak ada di gereja yang besar, kita melakukan penanaman-penanaman gereja baru. Oh, itu sangat baik. Ada pernyataan-pernyataan yang melemahkan iman. Jangan sampai penanaman gereja itu menjadi kuburan-kuburan putih, katanya. Hemat saya sih begini. Kalau sudah dimulai itu jauh lebih baik daripada tidak dimulai. Kalau itu terhenti untuk waktu tertentu, itu masih jauh lebih baik daripada tidak pernah sama sekali. Karena yang terhenti itu akan bisa dibuka lagi. Bicara tentang congregation atau jemaat, itu bukan satu peristiwa yang terjadi untuk beberapa saat. Tidak, itu sampai Tuhan datang. Jadi body Christ atau church ini itu akan berakhir kapan? Nanti Yesus datang di angkasa menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Jangan lupa loh, orang yang memiliki panggilan untuk melakukan church planting itu very special menurut saya, sangat khusus. Karena di belakangan ini rata-rata orang itu punya kecenderungan apa? Baru tamat, sarjana teologi, pengennya jadi gembala sidang. Kalau nggak jadi gembala sidang, pengennya apa? PNS.
atau tenaga honorer. Saya tidak berkata itu negatif semua, tapi perlu diperhatikan kembali. Orang nggak berani bicara dengan tegas tentang church planting ini kalau dia belum menjadi pelaku. Saya tidak bermaksud merendahkan, tapi yang saya mau katakan dalam kesempatan ini adalah bahwa kita harus pahami bersama-sama, sekalipun orang memimpin gereja yang besar, dia harus tetap memberikan apresiasi penghargaan kepada orang yang melakukan church planting. Karena dia adalah perintis pelayanan yang harus dihargai dan dihormati. Tidak ada gereja dalam jumlah ratusan tahun ribuan kalau tidak dimulai dari dengan yang kecil. Saya memberikan apresiasi kepada para history maker, pembuat sejarah yang disebut dengan church planter. Jadi, Pak Pendeta Filipus dan teman-teman sahabat, jangan pernah kecil hati kalau masih setia melakukan church planting. Ingat loh, dalam kerajaan 1000 tahun, orang yang menggembalakan itu punya upah tersendiri. Gitu ya. Mungkin begini. Di sini ada senior pastor kita, Pendeta Siten, mau beri komentar dulu. Atau nanti setelah dia berkomentar ada pertanyaan, bisa langsung ditujukan ke Pastor Siten. Coba Pastor Siten berikan pandangan tentang church planting ini. Silakan Pastor. Ya, teman-teman mau diperhatikan ya. Ini senior pastor kita nih. Di Malaysia nih. Terima kasih Pastor. Saya masih belajar lagi dalam perkara ini. Ya, memang seperti kata Pastor tadi, memang church planting itulah hati Tuhan kita. Itulah panggilan kita. Terutama, tapi terlebih dahulu, senang sekali untuk mendengar kelas pada malam hari ini, bagaimana kita membangun organisasi kelas dunia ataupun gereja yang mungkin kelas dunia. Ya. Saya yakin semua kita punya impian, mimpikan supaya gereja kita menjadi gereja yang bertaraf kelas dunia. Ya, apalagi membangun pelayanan yang ada di Kota Kinabalu. Tidaklah begitu lama, tidak juga begitu baru, tapi kami sedang berdoa untuk membangun supaya boleh menjadi sebuah gereja yang memberikan impact buat kota yang ada di kota, buat gereja-gereja yang ada di Kota Kinabalu ini, komunitas yang ada di Kota Kinabalu secara khususnya. Nah, kalau kita berbicara tentang church planting, saya tidak tahu. Saya menyadari teman-teman yang ada di Indonesia, saya pikir lebih jauh, lebih berpengalaman lagi membangun pelayanan ini dari nol. Ketika membangun pelayanan ini, AFCF di Sabah memang dari nol lah. Pada mulanya kita hanya bermula daripada 11 keluarga, bukan 11 keluarga, 11 anggota, 2 keluarga dan 11 anggota. 11 people dan ya? memang yang aktif sekali. Ya? 11 people ya? 11 orang ya? Ya, 11 orang.
Cuma yang aktif adalah sekitar 8 orang yang aktif lah, yang aktif sekali. Yang lain ada 3 anak muda, eh, salah satu eh, anak daripada teman saya memang tidak aktif, tapi yang aktif sekali adalah 8 orang. Saya bersama keluarga dan teman saya dengan 3 orang. Itu ya aktif sekali. Em, dan dari 11 orang itu memanglah eh, dalam keadaan yang sangat terbatas. Tapi saya yakin satu hal, kalau Tuhan panggil saya untuk pelayanan ini, Tuhan tidak pernah membiarkan. Jadi Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar melalui pelayanan dan bermula daripada 11 orang. Kita hanya mulai di sebuah rumah, dan waktu itu kita hanya punya transport hanya satu. Dan dari yang satu transport inilah kita mulai Transportasi maksudnya Pastor ya, melayani kendaraan ya. ya transportasi, ya kendaraan. Dan kita mulai dan setiap satu hari itu memang boleh katakan saya eh, jam 6 pagi sudah berangkat. Kita mulai ibadah sudah jam 9.30, jam 9.30 lah. Jadi saya sudah jam 6 pagi berangkat untuk angkat teman-teman berkumpul di di rumah di mana kami Jadi sedang ibadahnya jam setengah 10, tapi prepare-nya, siap-siapnya udah mulainya itu jam 6. jam 6 jemput teman-teman yang kita layani untuk datang, karena memang Ibadah ya. memang ya memang ibadah memang kita bermula pada nol lah pastor. Nah akhirnya setelah itu eh, saya berpikir kita mau namakan kelompok ini apa. Jadi karena saya memang kebetulan saya juga pada tahun 93-94 itu saya adalah mahasiswa dari lulusan HITS Jakarta. Dan kebetulan ibadah di IFJF di Jakarta, dan akhirnya saya mengambil kesimpulan, yuk saya mau, walaupun banyak pemikiran yang lain, tapi saya bilang ini adalah panggilan. Jadi saya pikir setelah berdoa dan kita mengambil keputusan menamakan kelompok itu adalah IK Group IFJF. Waktu itu Pukat IFJF Kota Kinabalu. Dan sejak itulah kita mulai berdoa, merancang yang kita pelajari lah, yang kita dapatkan daripada teman-teman yang cukup berpengalaman membangun church planting mereka. Kita hanya bukan mendengar, tapi kita melakukan. Benarkah yang seperti ini? Karena sudah diajar oleh orang-orang yang sudah sukses, yuk kita mau terapkan sesuai dengan konteks kita di Sabah. Dan akhirnya tahun 2005 itu maka kita kita bangun, kita jadi sebuah gereja lokal dan kita urus di government untuk mendapatkan permit. Dan hari kita dapat permit di ujung 2000 bulan 11, 13 bulan 11 2005. Permit daripada pemerintah, dan sampai saat ini kita boleh beroperasi dengan bagus, dan kita sudah membangun pelayanan di Sabah dan Sarawak. Setiap tahun kita berdoa menanam 1 tahun 1 gereja. 1 tahun 1 gereja kita tanam. Ini komitmen lah. Dan akhirnya kita sudah membangun 21 gereja saat ini di Sabah dan Sarawak. Kita tidak mau yang ramai-ramai lah. Pokoknya maksud saya itu 1 tahun 1 gereja. 1 tahun 1 gereja saja. Kita ambil konsep yang sederhana yang mampu kita lakukan, dan akhirnya ternyata sudah menjadi kenyataan ya, di Sarawak dan juga di Sabah. Nah ini adalah pengalaman yang sederhana pastor yang kita lakukan. Dan akhirnya apa yang saya lakukan di sini, tadi pastor juga membahas tentang tim, dan memang saya bersyukurlah. Saya pikir saya pernah kongsikan juga dalam kelas yang lalu, bagaimana
saya membangun sebuah tim yang solid, yang kokoh, yang kuat, ya berdasarkan pengalaman yang saya lihat dan dialami. Jadi saya coba membangun sebuah tim yang solid lah. Itu pertama, uh, saya coba membangun lingkungan saya itu dengan tim family yang kuat lah, yang strong family, yang mendukung saya untuk mencapai impian impian ini. Dan semua anak-anak saya, istri saya, anak-anak, mereka turut mendukung, termasuk brother dan sister saya mendukung. Mereka adalah Wow. lingkaran pertama yang ada di sekitar saya. Ya, dan kemudian setelah mereka lingkaran pertama, lalu kita bangun juga tim pastoral di gereja kita yang ada di Kota Kinabalu ini. Jadi mereka lah lingkaran yang kedua yang ada di sekitar saya. Hmm. Kemudian saya juga bangun tim di Sabah dan Sarawak yang ada di lingkaran saya. Dan pemikiran saya seperti ini. Andai kata mungkin ada yang tidak kokoh dan tidak setia, tidak mungkin lingkaran pertama dan kedua tidak setia. Wow. Andai kata lingkaran kedua tidak setia, tidak mungkin lingkaran pertama itu keluarga saya, famili saya tidak setia. Dan ternyata sampai hari ini semua lingkaran itu tetap kokoh dan kuat, mendukung uh, kepimpinan Church Planty yang sedang kami bangun. Dan saat ini kami sedang 3 gereja yang saya jaga di Kota Kinabalu, saya gabungkan menjadi satu karena kita punya impian membangun mega church di Kota Kinabalu. Dan ternyata kita dalam beberapa bulan ini kita sedang membangun, dan bukan lagi tempat yang dimana pastor sedang pernah khotbah. Saya khotbah dulu ya. Kita, Tempat yang baru nih, Pastor ya. di situ, tempat yang baru, dan kita sudah mendapatkan kira beberapa tempat untuk pelayanan kid, anak-anak kecil. Kita coba bangun istilahnya fasilitinya di dalamnya seperti world class lah. Jadi kita berdoa seperti itu. Karena pemikiran kita bagaimana Salomo membangun Basuci dengan hal-hal yang bagus-bagus semuanya untuk excellent, ya. kesejahteraan, kebaikan dinikmati oleh semua orang-orang Israel. Jadi saya pun berpikir seperti itu. Nah, yuk kita bangun gereja kita kali ini biar memberi dampak, memberi impact buat kota kita, buat bangsa, dengan keadaan kondisi yang bagus, yang selesa, bukan saja untuk bangsa-bangsa, tapi secara khusus adalah untuk jemaat kita, yang ada di Kota Kinabalu ini khususnya. Jadi ini yang sedang terjadi saat ini lah, Pastor. Jadi ternyata jadi kita kita memang punya tim yang solid lah, Pastor, yang bagus lah, Pastor. Ya, tim kita sudah bangun dari dasarnya, dan kebanyakan tim yang ada ini adalah tim yang kita sudah bangun, bukan yang datang pindah-pindah begitu, tapi yang memang sejak lahirnya kita bangun sampai hari ini, dan bersama orang senior dan bersama dengan anak-anak muda, dan ada juga tim Pastor menjadi tim leader kami. Ya itu pengalaman singkat lah, Pastor, banyak hal, tapi mungkin ini yang sempat kita terus bagaimana berkomunikasi dengan senior Pastor Siten dalam webinar ini, karena sorry to say, kalau bicara tentang world class organization ini kan salah satu partisipannya kan Pastor Siten ya, yang notabene-nya kita bisa bilang bisa memberikan gambaran untuk hal tersebut. Nah, thank you banget Pastor Siten. Nah, kita bisa lewat 30 menit ini ya, karena kan kita mulai tadi telat ya. Boleh ya teman-teman ya? Kita lewat 30 menit ya. Nah, jadi begini, saya bicara apa adanya, autentik ya. Saya mengenal Pastor Siten ini sebagai senior pastor. Saya sudah pernah datang ke Malaysia ke tempat beliau pelayanan penggembalaan. Beliau bukan hanya
melakukan pelayanan di perkotaan, tapi juga sampai di pedesaan-pedesaan. Satu tempat yang jauh, tidak mudah untuk dijangkau dari kota ya. Nah, yang menarik selama saya berkawan atau berteman dengan Pastor Siten ini apa? Dia autentik. Autentik itu apa? Apa adanya ya. Begitulah dirinya yang saya kenal dari dulu sampai sekarang. Orangnya komitmen kuat untuk panggilan, tidak akan pernah berubah bergeser dari panggilan sebagai seorang gembala ya. Di hatinya punya kerinduan yang begitu kuat. Yang menarik dari pernyataan senior pastor ini adalah dia membangun pelayanan itu ring satunya dari family. Karena logikanya kalau ada ring 2, ring 3, ring 3-nya goyang masih ada ring 2. Kalau ring 2-nya goyang masih ada ring 1. Nah, kalau ring 1 kan it's not arrogant, bukan pernyataan sombong, tapi family yang memberikan dukungan support itu hampir dapat dikatakan akan tetap bisa bertahan. Dia unshakable, dia tidak akan goyah, tidak mudah hancur. Kenapa? Karena family. Jadi ring 1 dari family, brothernya, saudara-saudaranya, sisternya, saudara-saudara perempuannya, orang tua, anak-anak, istrinya, itu sangat baik sekali. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Filipus tadi atau pernyataan Pak Filipus, bagaimana ini anggota keluarga sebagai orang yang terdekat itu menjadi pendukung utama. Sangat menarik. Ya, mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu, langsung saja terkonek dengan Pastor Siten. Pertanyaannya, silakan. Para gembala yang ada dalam ruangan ini. Silakan. Ya, Pak Pendeta Hendra langsung. Ya, oke, terima kasih. Mendengar dari kesaksian Pastor Siten sungguh luar biasa, karena kalau mau dibilang di Malaysia sana kan pertumbuhan orang Kristen itu boleh dikata sangat terhalang dengan pemerintah yang ada di sana. Ya, pertanyaan saya, apakah banyak ancaman-ancaman dari orang-orang di sana tentang pelayanan atau dari pemerintah-pemerintah di sana? Terus kalau ada ancaman-ancaman, bagaimana, apa strategi yang dipakai agar supaya pelayanan di sana tetap eksis? Hanya itu. Terima Ya, kasih. silakan. Thank you Pak Pendeta Hendra. Silakan Pastor Siten. Oh ya, Eh, memang kalau kita ada di 3 wilayah di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Terima kasih Pendeta Hendra untuk pertanyaan itu. Nah, pengalaman yang saya lalui sejak jadi hamba Tuhan sampai hari ini, saya ingat panggilan Tuhan buat saya sampai hari ini sudah masuk 34 tahun. Saya 35 Wow. tahun dalam pelayanan Tuhan secara full time. Background saya memang seorang pendidik, seorang cikgu, guru. Ya. Tapi Tuhan panggil daripada profesi itu menjadi hamba Tuhan. Ya. Jadi sejak memang ketika saya berada dalam gereja yang lama, tantangan memang ada. Tapi
memang tendangan daripada pemerintah ataupun kalau daripada pemerintah selalunya silent lah. Silentnya agak terlalu silent. Em, tapi dari eh, daripada masyarakat juga memang ada, tapi tidak menurut saya tidaklah begitu ekstrem sekali, kecuali di Semenanjung Malaysia. Oh, Ya, kalau di Sabah, em, jadi perpaduannya, ya kerukunannya begitu bagus sekali, walaupun memang ada yang kelompok-kelompok yang ekstrim, tetapi pemerintah di sini dapat menanganinya. Jadi apa yang perlu kita lakukan adalah begini, untuk mengelak hal-hal yang kelompok-kelompok yang ekstrim, apa yang kami lakukan, memastikan bahwa ketika membangun gereja itu, pertama itu harus dapatkan izin. Itu yang pastilah. ya. Kalau itu pasti dapatkan izin. Kalau tidak ada izin, karena waktu saya membangun di pelayanan IJF di Sabah, jadi tantangannya itu. Jadi saya dilapor kepada polis, special branch, dan saya dipanggil, dan banyak pertanyaan mereka, tanya pertanyaan tentang latar belakang dan sebagainya, latar belakang pendidikan, dan bermacam-macam pertanyaan. Dan terakhir sekali yang ditanya oleh pihak polisi adalah, apakah Anda ini ada permit, ada izin? Jadi lepas itu saya sudah persiapkan semua dan saya bagi, dan setelah mereka lihat permitnya, izinnya, wow, lalu kata jadi mereka bilang, ayo maju terus, jalan terus, karena semuanya berjalan sesuai dengan hukum. Jadi kita membangun tidak bukan apa illegal, tapi legal lah. Jadi itu yang pertama, kita pasti pastikan yang itu. Kalau misalnya ada tantangan, ada tantangan, ada apa nih? Ada serangan daripada eh, masyarakat yang bukan Kristen. Jadi kita mendapat jaminan daripada pemerintah sesuai dengan hukum yang ada di Sabah ini. Karena kita pernah suatu ketika waktu di Nanam, ya, kita ada mungkin bom apa diletupkan di depan pintu gereja kita waktu Christmas. Oh, Nah, waktu Christmas, jadi bom gitu Pastor ya. ya di ya, ya memang mungkin bom lah, habis dia meletupkan dari gegar itu gedung, tapi di luar pintu gereja kami. Nah, akhirnya kami leader memberikan laporan kepada polis, dan polis menjaga keamanan. Jadi artinya selagi kita berjalan sesuai dengan hukumnya pemerintah di Malaysia, di Sabah, punya di Sabah lah. Meskipun ada tantangan, tapi selalunya kita akan di backing oleh pemerintah. Ini yang pengalaman yang saya lalui di Sabah, secara khususnya di Sabah lah. Kalau di Semenanjung saya tidak punya pengalaman seperti teman-teman yang lain, ya. Tapi di Sabah, inilah pengalaman yang saya lalui. Tantangan memang ada, tapi jadi semangat perpaduan yang ada di Sabah ini begitu kuat sekali, walaupun berbeda suku dan bangsa, tapi karena ada juga orang-orang suku-suku tertentu yang jadi Kristen, ada Muslim dan sebagainya. Jadi kerukunannya begitu ketara lah sekali, akrab sekali, sangat akrab. Ya, jadi menurut saya tantangan yang dahsyat di di Sabah memang nggak kurang kalau di Semenanjung lah, dibandingkan dengan Semenanjung. Memang ada yang ekstrim, ada kelompok-kelompok yang ekstrim, ada. Tapi em, ba- kalau saya itu bagaimana menghadapinya, saya rasa pastikan selain kita bergantung kepada Tuhan, pastikan apa yang kita lakukan itu berjalan sesuai dengan hukum dulu. Ya, hukum pemerintahnya. Oke, thank Itu you Pastor. pengalaman Sekarang yang ini saya member more than 2,000 people. ya kalau seluruh Sabah dan Sarawak memang begitu. Ya, jadi 2.000 anggota. jemaat yang dilayani, beliau sebagai senior pastor menggembalakan lebih dari 2.000 orang, gitu ya, di Itu Malaysia ya. luar biasa. Makanya saya bilang dan beliau
tergabung dalam satu organisasi gereja yang ada di 60 negara sekarang ya. Satu gereja yang dirintis oleh orang Indonesia, tapi mengalami progres yang besar. Nah, webinar-webinar begini akan memberikan percikan-percikan api yang akan membangun spirit kita, semangat kemauan kita. Apakah mimpi kita akan menjadi kenyataan atau tidak? Setidaknya kita sudah punya sesuatu di dalam diri kita yang mendorong begitu kuat untuk menggapai sesuatu yang lebih besar lagi. Gitu ya. Thank you, Pastor Sitan. Ya, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin langsung bertanya. Saya masih berikan ke 1-2 orang ya, ke Pastor Sitan. Silakan, masih ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pastor. Ya, silakan. Eh, Ini langsung ke Pastor Sitan ya. iya, pertanyaan saya ke Pastor Siten. Ya. Pelayanan yang dikerjakan oleh Pastor Siten menurut saya itu adalah sesuatu yang amazing, luar biasa. Karena menurut pengalaman dari senior pastor yang saya kenal dari Gereja Baptis, ketika dia pergi menginjil di sana, ada satu pelayanan, dan sementara menginjil di Malaysia, tepatnya saya tidak tahu di mana, tapi yang pasti itu di Malaysia. Sementara dalam penginjilan, tiba-tiba orang berkerumun di tempat di mana dia menginjil, dan hampir saja dia di situ dibakar hidup-hidup oleh masyarakat yang ada di situ. Nah, dalam pelayanan seperti itu, yang dikerjakan oleh Pastor Siten, sampai saat ini bisa membangun mencapai 2000 jemaat ya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan menjadi pertanyaan saya, seperti yang sudah kesaksian yang sudah dibagikan oleh Pastor Filipus di kelas-kelas sebelumnya, bahwa ketika dia membangun pelayanan, ada strategi-strategi yang dia buat dalam membuka pos-pos, yaitu tentang penggalangan dana dalam membuka pos-pos. Nah, saya ingin bertanya kepada Pastor Siten, karena juga pada baru-baru ini Pastor membuka atau ada gedung baru. Saya ingin bertanya bahwa strategi apa yang dipakai dalam membangun pelayanan, khususnya dalam khususnya dalam pencarian gedung atau pengadaan gedung. Hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Pastor Siten? Terima kasih. Thank you. Sister kita, silakan Pastor Siten. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu. Seperti saya katakan tadi, memang saya masih baru, sedang jadi tidaklah silap saya ikut kelas ini karena membangun gereja kelas dunia. Jadi bukan organisasi kelas dunia tapi gereja kelas dunia. Jadi saya yakin bahwa beberapa hari ke depan, besok lusa ini saya akan diisi lagi lebih banyak lagi bagaimana membawa gereja ini menjadi gereja yang memuliakan Tuhan. Oke, baik. Memang benar kita untuk mulai sebuah pelayanan, memang saya katakan tadi, memang kita dari nol semuanya. Saya bersyukur untuk pelayanan ini karena ketika dulu di gereja yang pertama, saya sudah selesai kuliah di HITS, jadi tempatnya sudah tersedia, jemaatnya sudah tersedia. Jadi tinggal kita masuk dalam pelayanan, kita hanya tinggal mengikuti apa yang sudah disediakan oleh para pemimpin-pemimpin. Tetapi saya rasa kurang terbentuk, kurang termotivasi. Dan akhirnya ketika mulai pelayanan IFJF ini, dari sinilah saya ngerti seperti kesusahan teman-teman yang baru mulai pelayanan, bagaimana berapa banyak air matanya, berapa kali dia berdoa, dan bagaimana komitmennya, seluruh energi yang dituangkan itu ketika mulai pelayanan dari nol. Jadi dari sinilah saya ngerti tentang sebuah pelayanan. Karena memulai membangun daripada nol, apalagi berkaitan dengan
dengan dana. Jadi walaupun sempat pada waktu itu hampir 1 tahun saya melayani sambil saya em, me- membuka bisnis. Saya buka semua kadar runcit, kemudian saya hantar produk-produk ke Brunei dan sebagainya untuk mendukung pelayanan pada waktu itu. Nah, dan cuma saya bersyukur, memang anak saya waktu itu 3 orang sedang belajar, tapi saya bersyukur mereka menyelesaikan pendidikan mereka di college em, dengan bantuan daripada pemerintah. Jadi itu, jadi sehingga saya tidak begitu terbeban lagi untuk em, mendana mereka, pendidikan mereka sampai selesai. Jadi itulah kesyukuran untuk itu. Nah, tapi kalau berkaitan dengan jemaat yang baru mulai dibangun ini memang benar, memang em, saya saya rasa agak struggle juga tentang itu. Tapi satu hal yang menguatkan saya hanyalah begini, kalau Tuhan panggil saya untuk pelayanan ini, pasti Tuhan tidak Keren. membiarkan dan pasti nampak nampak progres daripada pelayanan ini yang saya yakinilah kalau Tuhan panggil saya. Dan kalau ini pelayanan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saya dan panggilan ini, dan Tuhan akan cukupi segala keperluan itu, bagaimanapun susah dan dukanya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Dan ternyata itu berlaku. Dan walaupun pada mulanya saya jujur, waktu kita mulai pelayanan ini, em, tidak malu saya katakan bahwa persembahan mereka pada jemaat yang kita ajar mereka memberikan persembahan, tapi persembahan pada mereka pada waktu itu boleh katakan tidak, kalau uang sekarang ini tidak sampai ke 8 ringgit, 10 ringgit, 12 ringgit, itu mungkin 30 ribu rupiah gitu. Jadi karena mereka tapi saya tidak peduli. Saya tidak peduli tentang itu. Saya ingin membangun mereka. Dan akhirnya em, sampai hari ini, dan saya mengucap syukur untuk semuanya itu. Nah, bagaimana makanya tadi saya katakan kenapa saya mulai membangun para leader di sekitar saya, selain membangun kepemimpinan dalam diri ini, dan sikap dan karakter dan perilaku yang Tuhan kehendaki, walaupun sedang masih terus membangun hidup ini sehingga serupa dengan Kristus begitu. Tapi saya belajar membangun kepemimpinan di sekitar. Itu pertama tadi saya katakan memang keluarga, dan memang family saya banyak mendukung saya, banyak mendukung dari segi financial. Tapi bagaimana jadi kita memberikan didikan dan pengajaran kepada semua family saya, apalagi salah satu daripada adik saya, jadi Dr. Anas sudah banyak saya kongsikan tentang itu, yang pendukung kuat salah satu adik saya itu seorang dokter, dan kita juga selalu kongsi dan selalu menanamkan wawasan dan visi kepada beliau supaya apa yang ada pada dia itu semua anugerah Tuhan, dan belajarlah untuk em, mendukung pelayanan Tuhan. Jadi dia yang membantu, dan kemudian eh, eh, kita juga memang kita mengajar jemaat kita tentang tentang prinsip-prinsip memberi, menabur di ladang Tuhan. Dan kita selalu katakan ketika Anda menabur, ingat yang ada seorang tabur itu Anda menabur di ladang Tuhan, di misi di ladang Tuhan. Jadi Anda bukan menabur di gereja, Anda bukan menabur untuk gedung, Anda bukan menabur untuk keperluan apa-apa di gereja, tapi Anda sedang menabur di ladangnya Tuhan. Jadi bayangkan setiap tangkuk itu lewat, itu adalah ladang Tuhan. Jadi em, tapi yang jelasnya kita harus jadi contoh lah. Itu contoh pertama adalah kita. Kalau jemaat melihat kita siap berkorban apa saja untuk membangun pelayanan ini, saya yakin tanpa banyak berbicara pun mereka akan terus serta dalam dalam 1 bulan ini. Contohnya ketika kami sudah berpindah gedung, kami mau renovasi gedung kami. Jadi saya katakan dengan mereka, yuk kita renovasi, kita bangun gedung gereja kita ini dengan baik segala di dalamnya, di sekitarnya, termasuk anak-anak kid, termasuk AC-nya, segalanya lengkap.
tanggal 2 Julai kita harus masuk. Hmm. Tanggal 2 Julai kita mesti masuk, kita doakan dan kita bangun semuanya dengan baik. Oh, ternyata seluruh, dan kita percayakan kepada marketplace untuk menggalang dana. Ya, saya panggil tim marketplace yang sudah benar-benar kita lihat mereka punya komitmen, punya hati, dan tangkap visi, tangkap misi, tangkap visi, tangkap DNA gereja kita, itu kita tanam kepada mereka pertama. Jadi pertama itu mereka harus tahu apa misi gereja kita. Kita tanamkan misi gereja, People is Our Mission itu, kemudian kita tanam visi gereja. Visi gereja ada 10 visi gereja, dan salah satunya adalah, salah satu selain berdoa yang pertama adalah salah satunya adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang memberi, gitu ya. Kemudian kita juga menanamkan DNA gereja. Jadi kita tidak anggap mudah misi, visi, dan DNA gereja. Jadi kita mau jadikan DNA ini benar-benar hidup dalam diri mereka. Jadi di mana mereka berada kelihatan inilah DNA gereja. Jadi pokoknya kita tanam itu, dan akhirnya ketika awal Juni, bukan pertengahan Juni itu, ayo saya katakan di mereka tanggal 10 Jun kita bangun, dan sekarang dalam waktu 1 bulan ini kita prepare semua dengan baik sehingga 2 Julai nanti kita akan beribadah di tempat ini. Dan benar, mereka tangkap isi hati itu dengan baik, dan kita kerjasama dengan mereka, dan mereka menggalang dana. Dalam 1 bulan itu hampir 100.000 ringgit. Itu one month ya, 1 month ya, 1 bulan ya. Ya, tidak sampai 1 bulan, tidak sampai 1 bulan. Karena dalam 1 bulan itu kita bulan 6, dan mereka mulai awal bulan 6 itu mereka mengusahakan, dan sambil renovasi, panggil tukang-tukang dan sebagainya, pasang AC dan sebagainya, dan dalam hampir 100.000 ringgit yang sudah tersedia, tidak sampai 1 bulan. Jadi komet daripada anak-anak Tuhan, ada yang memberikan sumbangan ini, jadi teman-teman yang ada di marketplace memberikan sumbangan untuk AC-nya, karpetnya, tilenya, ada yang memberikan untuk upah tukang-tukang yang kita panggil untuk menyiapkan renovasinya, dan hampir 100.000 ringgit, Pastor. Tidak sampai 1 bulan, artinya kita kalau sekarang mungkin berapa juta tuh ya? Mungkin lebih 300 juta mungkin. Iya. Ya, lebih daripada 300 juta. Ya. Dalam tidak sampai 1 bulan. Jadi dan akhirnya dalam tepat 2 Julai, time frame kita 2 Julai kita beribadah dengan segala fasilitas dan kemudahan yang bagus dan yang lengkap. Walaupun saat ini kita coba menambah baik lagi keadaan di sana, tapi yang jelas kita beribadah sangat selesa dan sangat baik lah, ya Pastor. Ini yang kami lakukan, itu tanamkan misi dan visi dan DNA gereja itu benar-benar kepada mereka. Selain doa yang kita itu pasti, itu doa itu pastilah kita dapat nafikan doa, dan beberapa didikan discipleship yang kita lakukan buat mereka benar-benar, dan tanamkan itu walaupun berulang-ulang, tapi benar-benar itu sebati dan hidup dalam hati jemaat, dan akhirnya mereka juga terlibat bersama-sama. Nah, jadi saya bersyukur untuk seluruh jemaat dan para leader-leader yang ada, walaupun kebanyakannya masih muda-muda semuanya, karena leader-leader kami kalau yang di atas 50 orang, umurnya 50 tahun itu, leader kami ini hanya 3 orang saja. 3-4 orang yang di atas 30 tahun. Wow, young people. Keren. Ya, yang Almost lain-lain young people. yang lain itu semuanya muda-muda, 40 tahun, 30 tahun, ada yang belasan tahun, para leader-leader kami. Nah, jadi itu yang sedang kami lakukan saat ini, dan mereka begitu antusias lah pas membangun pelayanan ini. Ya, ya itu Bu,
pengalaman yang sederhana. Harap dia ada yang boleh memberkati begitu. Ya, thank you very much, Pastor. Untuk terobosan baru yang sudah dibagikan kepada kami menjadi penyemangat lagi buat kami dalam pelayanan. Ya, I think this webinar memberikan inspirasi ya. Saya berpikir webinar ini memberikan inspirasi yang luar biasa. Pastor Siten sekitar 34 tahun bisa dipercayakan Tuhan more than 2.000 people, jemaat, dan leader-leadernya itu tidak lebih dari 3 orang yang umurnya 50 tahun ya. Pemimpin majelis jemaatnya muda-muda gitu ya. Wow. Ya. Tapi kembali lagi ya, memang ring satunya family, keluarga ya. Kemudian dia resisten. Resisten artinya berdaya tahan. Panggilan itu, calling itu menjadi sesuatu yang dihidupi karena kekuatan kasih anugerah Tuhan itu ya. Persembahan sekitar 30.000, 40.000 awalnya. Tuhan anugerahkan unless 1 month, kurang dari 1 bulan bisa sekitar 300-400 juta ya. Satu hal yang tidak mudah, tetapi itu menjadi kenyataannya. Ini memberikan motivasi. Saya berikan testimoni. Saya di Sulawesi Tengah berkhotbah di satu gereja karismatik. Saya sudah khotbah lebih dari 1 kali di tempat itu. Saya diundang, pertama kali saya tanya, gereja ini dibanding dengan di Jakarta memang tidak bisa dibandingkan karena ini kan di daerah ya. Namun yang menarik adalah terkait dengan pembangunan gedung gereja itu. 3 bulan. Ini di anu ya, bukan di kabupaten lah ya, kabupaten, kelasnya kabupaten ya. Bukan kota ini. Di pulau. Itu 6 bulan dia bisa membangun gedung gereja 300 juta. Kalau Sulawesi Utara itu sangat ramai. Ini Sulawesi Tengah yang ada di pulau. 6 bulan 300 juta. Saya tanya, apakah Bapak Ketua Panitia? Dijawab bukan. Terus saya pikir, wah ini menarik untuk ditanya. Saya tanya lagi, terus apa yang Bapak lakukan? Ya memang ada Ketua Panitianya, bukan saya. Tapi Tuhan taruh di hati saya untuk membangun gedung ini. Karena Tuhan akan ditinggikan, dipermuliakan dengan gedung ini. Mungkin 2-3 tahun depan dia akan menjadi gedung termegah di kepulauan ini untuk konteks gereja karismatik. Wow, luar biasa. Harga yang dibayar seorang gembala itu menentukan hasil yang akan didapat. Dan saya berulang-ulang mengajar di mata kuliah church planting, penanaman gereja baru, maupun di church grow, pertemuan gereja, maupun di harvest theology, teologi tuayan. Statement yang sama saya sampaikan. Sesungguhnya gembala yang semakin lama bertahan di satu tempat akan mampu mengembangkan gereja itu lebih cepat, lebih baik.
Dengan catatan dia tidak punya masalah yang akan menjadi penghalang bagi pertumbuhan gereja. Tentu nobody perfect ya, tidak ada yang sempurna ya. Tapi Tuhan juga tidak tinggal diam atas kesetiaan loyalitas setiap hamba Tuhan yang mau bertahan dalam penggembalaan. Ada waktu-waktu memang pelayan Tuhan tidak lagi hanya menyentuh soal mimbar. Ada waktu-waktu memang pelayan Tuhan tidak bisa hanya bergerak di 4 tembok gedung gereja depan, kan, kiri, belakang. Mungkin harus keluar dari kenyamanan atau status diri sebagai seorang pendeta yang hanya melayani mimbar. Tapi dia harus melakukan sesuatu untuk bertahan. Sekarang dikenal dengan istilah pastorpreneur, pendeta pengusaha, kira-kira begitulah. Kalau mau selama-lamanya juga oke, tergantung panggilan. Tapi kalau itu dilakukan hanya untuk waktu tertentu demi untuk pengembangan gereja juga oke. Semuanya kan harus dilakukan dalam konteks panggilan. Ya, saya kira malam ini cukup. Sudah larut malam. Kita akan sambung lagi besok. Berharap jam 7 Malaysia atau jam 7 waktu Indonesia bagian tengah PM. Malam hari kita sudah mulai. Semoga tidak ada masalah terkait dengan jaringan internet ya. Thank you so much untuk semua pastor, teman-teman sahabat, kita tutup dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk kasih setiamu. Malam ini kami tahu Engkau ada hebat dan luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman sahabat yang sudah join dan yang akan tetap join hingga selesainya webinar ini. Kami berdoa masih ada orang-orang yang tergerak hati untuk ikut kelas World Class Organization ini. Satu kerinduan yang kuat bersama untuk bisa mencapai harapan-harapan atau mimpi-mimpi yang lebih baik lagi karena kami melihat kepentingan kerajaan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, berkati semua teman-teman. Terima kasih untuk Pastor Siten yang banyak membantu sehingga bisa terselenggara akan webinar ini dengan baik. Semua teman-teman sahabat, siapapun juga tanpa terkecuali anugerah kemurahan-Mu besar. Kami memuji Engkau, Allah yang hidup, mengakhiri webinar yang pertama ini untuk World Class Organization. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih semua. Amin. Terima kasih, Pastor. Thank you. Terima kasih semuanya. Pastor Siten juga. Thank you semuanya ya. Semuanya. Salam. Terima kasih.